Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat isya dan insyaallah salat tarawih Masjid Ad-Da'wah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, khususnya Siyamur Ramadan. Kita telah menyelesaikan hari ke-9 dan sekarang berada di hari ke-10. Banyak penelitian terkait dengan puasa. Intinya hasil penelitian itu ternyata efek puasa itu menyehatkan. Ini kesimpulannya. Banyak ada Profesor Hiromashima dari Amerika, ada dari Jepang, ada dari banyak negeri yang meneliti tentang puasa. Itu intinya adalah menyehatkan. Salah satu mekanisme yang terjadi dengan berpuasa itu adalah aktifnya enzim lisosom yang terdapat di dalam sel. Enzim lisosom itu fungsi utamanya sebagai cleaning service bagi tubuh kita. Membersihkan sampah-sampah, racun-racun yang tersimpan di dalam tubuh kita. Ini petugasnya namanya enzim lisosom yang terdapat di dalam sel. Persoalannya enzim lisosom ini hanya mau bekerja ketika dalam kondisi lapar. Kalau tidak pernah lapar, maka enzim lisosomnya tidak berfungsi. Artinya dia tidak melakukan proses pembersihan tubuh, sehingga sampah-sampah kotoran itu banyak menumpuk di dalam tubuh kita. Apa akibatnya kalau kotoran-kotoran, toksin-toksin tidak dikeluarkan atau tidak dibersihkan? Efeknya kita menjadi gampang sakit. Dan kalau sakit susah sembuh. Ini yang terjadi kalau sampahnya numpuk. Nah, kalau sampahnya bersih, orang cenderung menjadi sehat, tidak gampang sakit. Kalau sakit, cepat sembuhnya. Ini kalau sampahnya bersih. Nah, sehingga dengan cara berpuasa ini ternyata banyak penyakit-penyakit yang hilang dengan sendirinya, daya tahan menjadi lebih kuat. Di New York itu ada seorang profesor namanya Hiromashima. Beliau bukan Muslim, tapi dengan manfaat puasa itu dia memberikan terapi kepada pasien-pasiennya dengan terapi puasa yang dia beri nama puasa Shinya. Puasa Shinya itu tidak makan kurang lebih 13-14 jam di siang hari. Tidak boleh makan, tidak boleh minum di siang hari. Nah, ternyata apa yang beliau lakukan itu menjadikan banyak pasien-pasiennya itu sembuh tanpa obat. Jadi yang mengalami banyak gangguan kesehatan itu menjadi gampang sembuh tanpa menggunakan obat. Ini sesuatu yang luar biasa, menjadi terapi. Puasa menjadi terapi. Banyak orang dengan gangguan-gangguan kesehatan itu ternyata bisa disembuhkan dengan hanya berpuasa, tidak makan. Bahkan di Jepang itu ada peraih hadiah Nobel yang diteliti adalah puasa.
puasa itu ada proses namanya autofagi. Autofagi itu proses makan sampah-sampah tubuh, racun-racun tubuh. Yang dilakukan oleh apa? Oleh enzim lisosom tadi. Jadi dengan proses autofagi, racun-racun menjadi bersih, tubuh menjadi bersih, sehat. Ini ternyata luar biasa. Ini kalau pendekatan kajian tentang ini adalah pendekatan burhani, pendekatan menggunakan ilmu pengetahuan, hasil penelitian-penelitian. Ternyata puasa memberikan efek yang luar biasa bagi tubuh kita. Ini yang terjadi dengan berpuasa. Jadi ternyata puasa itu memberikan manfaat yang luar biasa bagi tubuh kita. Ini sesuai dengan takrif apa itu agama yang diberikan oleh para ulama. Ad-din huwa ma syara'ahullahu ala lisani anbiya'ihi minal awamir wan nawahi wal irsyadat lissalahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Agama itu adalah apa-apa yang disyariatkan Allah melalui lisan para nabinya, terdiri dari perintah-perintah, larangan-larangan, irsyadat, petunjuk-petunjuk, lissalahil ibad, yang kesemuanya itu adalah untuk kebaikan hamba-hambanya, yakni manusia ini, dunyahum wa ukhrahum, dunianya dan akhiratnya. Jadi setiap ajaran agama dampaknya dunia akhirat. Jadi kita beragama itu bukan hanya untuk urusan akhirat, tetapi juga untuk urusan dunia, karena kita akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Nah, urusan dunia ternyata puasa terbukti. Dunianya ini menjadikan kita tambah sehat. Dan untuk memaksa supaya kita itu dalam kondisi yang bagus, Allah memaksa kita berpuasa. Kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan itu sama dengan dipaksa kan? Kamu harus berpuasa. Meskipun itulah alakum tattaqun, ternyata ini cara Allah memelihara tubuh kita supaya kita bisa hidup di dunia ini dalam kondisi yang baik. Jadi kewajiban-kewajiban itu kalau kita lakukan pasti akan memberikan manfaat. Ada seorang dokter peneliti dari Mesir namanya Dr. Jamil Az-Zaki menulis buku tentang mukjizat kesehatan ibadah. Semua dianalisa ibadah-ibadah itu manfaat sehatnya apa? Sholat ada manfaat sehatnya, wudhu ada manfaat sehatnya. Ini Ramadan, iktikaf ada manfaat sehatnya, baca Quran ada manfaat sehatnya. Ternyata amal-amal ibadah kita itu manfaat kesehatannya luar biasa. Ini tentang baca Quran yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Ternyata orang Amerika ada yang meneliti bahwa orang-orang yang dibacakan Al-Quran itu derajat kesehatannya meningkat signifikan. Dr. Ahmad Qoli namanya dari Amerika itu melakukan penelitian, dibacakan Al-Quran, hanya suruh dengarkan Quran, dibaca, sebelum diperdengarkan diperiksa kesehatannya, kemudian setelah diperdengarkan selama serial tertentu diperiksa lagi, ternyata peningkatan kesehatannya luar biasa. Yang diteliti adalah orang-orang Amerika tidak tahu bahasa Arab dan non-Muslim. Semuanya akibat mendengarkan Al-Quran itu kesehatannya meningkat. Ini non-Muslim tidak percaya Quran, itu ternyata mendapatkan efek positif
dari bacaan-bacaan Al-Quran itu. Jadi membaca Al-Quran tidak tahu artinya saja dapat manfaatnya, tetapi manfaat utamanya itu akan diperoleh hudan itu mereka yang membaca dengan memahami artinya. Itulah kegembiraan yang Allah berikan bagi mereka yang mau melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Tapi tentu kita di dalam berpuasa itu janganlah berniat untuk sehat. Karena kalau kita berniat untuk sehat, yang didapatkan sehatnya saja. Tapi kita berpuasa karena Allah. Karena berpuasa karena Allah, kita akan mendapatkan pahala dan sehatnya juga dapat. Maka para ahli fikih itu mensyaratkan rukun amal itu pertama niat. Niatnya benar atau tidak. Kalau niatnya benar, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi efek duniawinya terasa, efek ukhrawinya, orang yang puasa itu nanti akan diberikan kehormatan ketika akan masuk surga. Pintunya saja pintu khusus para pengamal puasa, namanya pintu Ar-Royan. Jadi nanti ketika masuk itu lewat pintu VVIP, bukan pintu biasa. Pintu biasa masuk begitu saja, tetapi pintu VVIP masuknya dia ada penghormatan, disambut dan lain sebagainya, sehingga kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, marilah kita bersemangat dan bergembira untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menghindari larangan-larangannya, karena semuanya itu didesain untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita diberikan kekuatan menyelesaikan Ramadan ini dengan amalan-amalan terbaik kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.